Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Baha menjelaskan resiko patungan kurban sapi untuk 7 orang. Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran LP3IA Keragan Rembang, Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau disapa dengan Gus Baha, menjelaskan resiko hukum kurban sapi melalui cara yang menggunakan urunan atau patungan 7 orang. Berikut penjelasan Gus Baha dilansir dari portal islamikro.id dan direpost di kalamsindonews.com oleh Rusman H. Siregar. Gus Baha menerangkan dengan gaya ceramahnya yang khas disertai dengan guyonan. Beliau mengatakan begini, pada hari raya kurban saya pernah mendapatkan 2 pertanyaan yang agak sedikit kriminal semua. Gara-gara kurban urunan patungan, kata beliau. Sekarang marak iuran 2 juta dapat sapi. Kalau 2 juta nih, kali 7 kan dapat 14 juta. Pertama, bertanyanya bagus. Tapi lama-lama, kata beliau, kurang ajar. Yang bertanya bukan dari kalangan NU, kata beliau. Pak Baha, katanya kurban sapi itu 1 dinaiki 7 orang. Semisal kalau sapi limosin itu harganya kan 70 juta. Kalau iuran 7 orang kan berat. Misalnya iurannya jadi 20 orang. Anggap saja kuat sapi limosin itu dinaiki 20 orang. Begitu katanya. Setelah bertanya kepada saya, kata Gus Baha, saya guyoni. Kalau orang nasionalis itu kan biasa, misalnya istrinya Ruhin kerja ngajar di SD Wonokromo. Ruhinnya kerja ngajar di SD Kota Gede. Orang nasional kan biasa seperti itu, kata Gus Baha. Yang bertanya saya itu orangnya nasional. Ya tidak NU, ya tidak Muhammadiyah, hanya saja suka Islam. Artinya nanti istri Ruhin ini berkurban di SD Wonokromo sedang sama guru-guru laki-laki di situ. Ruhin berkurban dengan guru-guru perempuan di SD Kota Gede. Berarti kan istri Ruhin diambil orang, kata Gus Baha ini ya. Makanya timbul pertanyaan, kalau kurban bareng itu kan resikonya kadang membawa istri orang. Sebab yang ikut patungan itu kan bukan mahramnya. Kata Gus Baha lagi, ayo pada iuran siap-siap istrinya dibawa orang lain. Kelakarnya Gus Baha ya. Saya juga ditanya pernah begitu, Gus Baha melanjutkan. Di tempat saya ada kurban iuran sapi tapi saya lebih suka kambing. Karena saya agak egois, ingin kurban sendiri. Gus Baha kok tidak ikutan iuran atau patungan kurban sapi? Moh, kata Gus Baha, tidak mau. Kenapa tidak mau, Gus? Tunggu-tungguan rombongan nanti, hehehe, gitu kata Gus Baha ya. Lah, misalnya surgaku itu Januari, kata Gus Baha. Surgamu Desember. Sapinya nunggu kamu kelamaan kan? Gitu kata Gus Baha ya. Semisal kalau kurban kambing surgaku Januari, ya kan? Kan langsung terbang. Kalau 7 orang surganya tanggalnya beda-beda bagaimana? Masak surgaku bareng Ruhin, kata Gus Baha. Kan secara teori tidak mungkin, makanya aku tidak mau kurban bareng Ruhin. Nanti ada pengumuman dari malaikat, Baha masuk surganya ditunda loh, karena teman-temannya masih di neraka. Haha, repot, kata Gus Baha. Nah, beramal tidak perlu berpikir seperti itu, yang penting ikhlas saja. Allah nanti mengaturnya bagaimana terserah. Kalau dituruti nanti bareng istri orang, meskipun sama-sama lelakinya yang akan saling menunggu. Karena kelas surganya masuknya beda-beda. Masa surganya yang soleh dan setengah soleh itu bareng? Masa yang soleh nunggu 100 tahun karena teman kurbannya di neraka? Paham? Itu kata Gus Baha. Tidak perlu berpikir seperti itu. Saya bilang begitu, kata Gus Baha, tapi ini jangan sampai jadi penggalih atau dimasukkan dalam hati ya.
Ini omongannya orang nganggur, begitu saja kata Gus Baha, ketawanya hehe gitu. Nah, cuma menurut syariat, kata Gus Baha, lebih baik kambing untuk 1 orang daripada 1 sapi untuk 7 orang. Karena tadi bisa menimbulkan egois tadi. Kalau bisa kalau bisa dipanggil Januari ya langsung terbang saja. Kalau jatah surga Desember, iya kalau Desembernya dalam 1 tahun. Kalau terpaut 100 tahun bagaimana? Nah, tidak usah terlalu dipikir. Kalau mau beramal ya beramal saja. Orang beramal kok diperhitungkan? Saya tidak suka orang yang amal kok diperhitungkan. Tidak perlu begitu beramal. Beramal saja. Entah bagaimana Allah nanti terserah. Imbuh Gus Baha. Saya berkali-kali didatangi orang lama. Kemudian dia mikir. Kalau beramal yang ikhlas, nanti Allah gampang. Misalnya surgamu dulu, yang satu masih di neraka, ya nanti Allah dibuatkan kendaraan khusus lewat duluan, nanti diganti oleh Allah. Allah kan kaya, gampang kan, kata Gus Baha. Kok repot? Ya, misalnya seperti naik sapi terlalu lama, surganya orang yang alim, hafal Al-Quran, ikhlasnya pakai kilat. Sapinya ambil saja buat kamuhin, kata Gus Baha begitu. Saya berangkat duluan ya, hehehe, kata Gus Baha. Sukanya kok repot. Gitu. Nah, surga orang yang soleh itu nanti naik kilat. Kelamaan kalau naik sapi tidak sampai-sampai. Orang mau beramal kok perhitungan. Nah begitu, kalau beramal ya beramal saja yang ikhlas. Makanya menurut Imam Malik dalam kitab Mizan Kubro, sebagian ulama mensyaratkan 7 orang untuk 1 sapi. Itu yang berkurban harus 1 keluarga. Tujuannya agar tidak membawa istri orang lain loh, hehe, kata Gus Baha begitu. Tapi kata Imam Malik, tidak 1 keluarga juga tidak apa-apa. Kelak biar diatur Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Imam Malik ya bingung juga, kata Gus Baha. Ternyata begitu ya. Nah, demikian tausiah Gus Baha tadi terkait resiko patungan kurban 7 orang. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi kelapangan rizki untuk berkurban pada hari raya Idul Adha Selasa besok 20 Juli 2021. Kalau begitu kita seruput dulu air putihnya ya. Segar, air putih menyehatkan dan menyegarkan. Mari kita kurban. Jangan lupa masih bersama saya Wahid di acara Positif Lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.